orang itu diberi nikmat oleh Allah. Di antaranya dia memiliki harta benda, atau ada orang yang memiliki ilmu, atau ada orang yang ringan kaki, memiliki tenaga. Juga mungkin orang ini ahli kesehatan. Lalu hampir semua orang ini bila berkeinginan, punya hajat, itu mereka ke orang-orang ini. Dan orang yang demikian itu adalah aman dari siksa Allah, baik siksa di dunia, lebih-lebih siksa di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ibadan mempunyai hamba-hamba ikhtassahum yang mereka khusus bihawaijin nasi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yafza'un nasu ilaihim, orang-orang lain ini menuju kepadanya fi hawaijihim, karena memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ulaika, mereka itu adalah humul aminuna, orang-orang yang aman min adabillahi, dari siksa Allah. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah itu memiliki hamba-hamba atau orang-orang yang mana orang ini memenuhi kebutuhan orang lain, dan orang lain ini menuju kepadanya untuk minta dikasih kebutuhannya. Dan orang yang demikian itu adalah aman dari siksa Allah, baik siksa di dunia, lebih-lebih siksa di akhirat. Begini Pak, orang itu diberi nikmat oleh Allah. Di antaranya dia memiliki harta benda, atau ada orang yang memiliki ilmu, atau ada orang yang ringan kaki, memiliki tenaga. Juga mungkin orang ini ahli kesehatan. Lalu hampir semua orang ini bila berkeinginan, punya hajat, itu mereka ke orang-orang ini. Contoh umpamanya, ada orang dikasih kelebihan harta benda, lalu hampir semua orang itu menuju kepadanya, bu utang, bu nyele, bu minta bantuan. Nah, orang ini nyok-nyok minta bantuan, kasih. Ada orang butuh utang, dikasih. Ya, jadi orang ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dalam hal apa? Harta benda. Ada lagi orang yang ringan kaki. Ringan kaki atau ringan tangan ya? Ringan tangan gebukan Pak ya. Ringan kaki artinya punya tenaga. Banyak orang yang membutuhkannya. Pak tolong ya, teko. Pak iki becekno titik ya, teko. Jadi ringan kaki, dia dikasih Allah kemampuan, tenaga, pikiran, tapi dimintai oleh orang lain, langsung dia memenuhi hajat kebutuhan orang lain itu.
Atau umpamanya orang yang memiliki ilmu, suatu ketika orang yang memiliki ilmu ini dibutuhkan di mana saja, dia datang. Dimintai pendapat apa saja, dia memberikan. Karena maaf, ada hadis begini, barang siapa yang memiliki ilmu lalu ditanya suatu ilmu dan dia menyembunyikan padahal dia bisa menjawab, maka Allah akan merantai dia dengan rantai dari api. Jadi ngapunten, nek kita punya ilmu, baik itu ilmu yang berkenaan dengan dunia, lebih-lebih ilmu yang berkenaan dengan akhirat, kok ditanya, Ustadz ini bagaimana? Mbuh gak ngerti aku. Ya, terima kasih. Ya, nah ini akan dirantai oleh Allah. Atau orang ini punya kemampuan dalam hal kesehatan. Jadi banyak orang yang sakit itu menuju ke dia. Dipanggil tidak sulit. Saya dulu punya bos Pak, namanya Pak Sudrajat, ya, beliau orang ITS. Waktu saya kontrak di Batang Wetan, ini mungkin dekat dengan Pak Ewetan itu nanti, ya, Pak Ewetan itu di daerah sana dulu kalau nggak salah, ya. Beliau ini punya rumah di Batang Gede, Gang 3H, nomor 8 dan 10. Besar rumahnya memang. Beliau punya istri namanya Bu Dewi. Bu Dewi ini dokter. Ya. Nah, setiap ada orang yang ke situ ditanya, sampai rumahnya mana? Batang Wetan. Batang Wetan cilik, Pak. Ya, sing nyepit-nyepit itu mungkin. Ya, bapaknya kerja apa, beca, ya. Nah gitu tuh ngapunten, ya, sakit terus dia memberikan resep, memberikan obat, nyuntik dan seterusnya, mulai disangoni, ya, jadi mulai disangoni. Tapi orang yang demikian itu ngapunten gak suwe mati, Pak, ya, jadi gak suwe mati, masih muda beliau meninggal, yo eman, iya. Ya, nah orang-orang yang demikian ini punya harta benda, punya ilmu, punya tenaga, punya pikiran, dibutuhkan banyak orang dan dia memberikan, maka orang ini aman dari siksa Allah. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Siksa di dunia, kenapa kok aman? Akeh koncone. Ya, umpamane ono macam-macam kepada Pak itu, ojo Pak itu gampangan, Pak itu enakan, banyak temannya, ada sesuatu banyak yang bela. Nah ini apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, kalau kita diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan apa saja, maka kita berusaha untuk memberikan kemampuan kita kepada orang yang membutuhkan. Ojo ngene, Pak, wani piro, adik wani piro itu repot iki, ya. Ustadz, iki bagaimana hukumnya ini? Wani piro dhisik, ya. Jadi gak hitungan, maka Allah juga gak hitungan, ya. Jadi contoh umpamanya, ada orang itu sodako, Pak. Nah sodako itu gak dihitungan, iki sakmene, engko tak sodakono kali sakmene, itu hitungan, Pak. Dari sodako nyok. Lu gitu itu nanti di akhirat, ya, ada malaikat yang mengatakan, ya Allah, ini apa? Orang ini dimasukkan neraka. Walah, apa neraka itu? Ya, lu ini kan bisa, gak usah wes, wong dia gak hitungan kok. Aku juga hitungan. Jadi kalau kita dimintai oleh siapa saja, kita punya kemampuan, kita enggak hitungan, maka Allah juga tidak hitungan. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada orang lain, memenuhi hajat-hajat orang lain.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad